Memasuki bulan pertama tahun 2022, kasus COVID-19 di tanah air kembali mengalami kenaikan. Varian COVID-19 Omicron menjadi kasus terbanyak yang ditemukan, dan DKI Jakarta menjadi penyumbang kasus COVID-19 varian Omicron terbanyak dari hari ke hari. Kementerian Kesehatan mencatat kasus konfirmasi Omicron melonjak sebanyak 500-an kasus. Mayoritas kasus varian Omicron berasal dari pelaku perjalanan luar negeri, terutama Turki dan Arab Saudi. Dan hanya 30-an kasus yang berasal dari penularan lokal. Jadi positivity rate kedatangan dari luar negeri 65 kali lebih tinggi dibandingkan dengan positivity rate transmisi lokal. Ini memperkuat hipotesa kami bahwa sebagian besar dari kasus positif yang terjadi saat ini disebabkan oleh kedatangan luar negeri. Dan negara-negara yang paling tinggi sekarang bergeser. Pertama adalah Arab Saudi, kedua Turki, ketiga Amerika Serikat, dan yang keempat adalah Uni Emirat Arab. Turki menjadi salah satu negara yang mencatat penularan Omicron paling tinggi. Pada Kamis 6 Januari lalu, Turki mencatat ada 68.413 kasus baru di tengah melonjaknya kasus yang disebabkan oleh varian Omicron. Dilansir dari Reuters, kasus Omicron di Turki meningkat lebih dari 2 kali lipat hanya dalam waktu seminggu, dan varian Omicron menjadi strain dominan di negara tersebut. Turki sendiri hingga kini masih membuka pintu kedatangan internasional. Banyak pelancong asal Indonesia yang berbondong-bondong berwisata ke negara tersebut. Sementara itu, India baru-baru ini juga melaporkan tambahan 117.100 kasus baru COVID-19 dalam sehari pada hari Jumat 7 Januari lalu. Jumlah tersebut merupakan angka tertinggi sejak Juni 2021. Saat ini, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk menahan diri untuk bepergian ke luar negeri. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan seusai rapat terbatas evaluasi PPKM pada Senin lalu. Bahwa tren peningkatan kasus COVID-19 disebabkan oleh pelaku perjalanan luar negeri, dan Presiden secara spesifik menekankan ini tadi, untuk kita dianjurkan menahan diri dulu beberapa minggu ke depan untuk tidak keluar negeri. Walaupun angka penularan COVID-19 di tanah air terus meningkat, pemerintah belum mengambil kebijakan tegas, terutama terkait pelaku perjalanan luar negeri. Saat ini, pemerintah masih mengizinkan warga Indonesia melakukan perjalanan ke luar negeri dengan syarat waktu karantina 10 hingga 14 hari setelah pulang dari luar negeri. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly menyatakan, pemerintah tidak bisa melarang warga negara Indonesia untuk pergi ke luar negeri meski berpotensi tertular COVID-19 varian Omicron di negara lain. Dia menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk menekan penyebaran kasus Omicron. Misalnya, berupa pembatasan WNA masuk ke tanah air, kerjasama antar lembaga, hingga upaya melakukan vaksin booster. Ia menyatakan situasi pandemi COVID-19 ini bersifat dinamis sehingga mendorong pemerintah untuk terus siaga. Kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan akan terus beradaptasi dengan perkembangan COVID-19. Pemerintah terus bersiap menghadapi ancaman gelombang COVID-19 yang sudah di depan mata karena diprediksi kenaikan kasus COVID-19 akibat Omicron akan lebih tinggi dari varian Delta. Kemenkes telah menggandeng 17 platform aplikasi pengobatan jarak jauh atau telemedik untuk pelayanan pasien yang di rumah atau bergejala ringan dan menyiapkan rumah sakit untuk yang bergejala sedang ataupun berat. Kita akan menghadapi gelombang dari Omicron ini, tidak usah panik, kita sudah mempersiapkan diri dengan baik dan pengalaman menunjukkan bahwa walaupun naiknya cepat, tapi gelombang Omicron ini juga turunnya pun cepat. Sehingga yang penting jangan lupa jaga prokes, disiplin juga melakukan surveillance, dan yang paling penting percepat vaksinasi rekan-rekan kita, keluarga kita yang belum mendapatkan vaksinasi. COVID-19 terus bermutasi menjadi ancaman baru, termasuk varian terbaru Omicron yang pertama diidentifikasi oleh peneliti di Afrika Selatan. Sejak tahun 2020 ada ribuan mutasi virus penyebab COVID-19 yang dipantau oleh WHO dan para peneliti di seluruh dunia. Ada 5 varian of concern yang dipantau, yakni Alpha, Beta, Gamma, Delta, dan yang terbaru adalah Omicron. Varian Omicron telah menyebar di 150 negara di dunia. Sebagian besar di antaranya menginfeksi berbagai negara maju hingga mencapai puncaknya dan lebih tinggi dari gelombang sebelumnya, yakni varian Delta. Adapun jenis varian COVID-19 saat ini
Cara pencegahan terbaik kita adalah tetap taat pada protokol kesehatan, menggencarkan 3T dan 5M, serta tentunya melakukan vaksinasi.